Dewi pujaanku yang sudah lama ku diam-diamkan, Liu Ruyan, keluarganya tiba-tiba bangkrut. Matanya merah, suaranya bergetar saat bertanya apakah aku bisa meminjamkannya 100 juta. Aku menatap wajah pucatnya, hati sakit sekali, tapi dengan setengah bercanda aku berkata, 100 juta mana cukup, aku kasih kamu 1 miliar, anggap saja sebagai mas kawin. Lalu kamu menikah denganku saja. Aku pikir dia akan marah, merasa aku menghinanya. Tapi dia hanya terdiam sedetik, lalu menatapku tajam dengan mata indahnya, berkata satu persatu. Baik, aku menikah denganmu. Saat itu, semua ketenangan dan kendali diri yang kubangun sejak terlahir kembali hancur seketika. Sepertinya jalannya cerita tidak sesuai dengan skenario yang kubayangkan. Namaku Hikiang, aku orang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah raja kerja keras. Dari kelas bawah aku berjuang habis-habisan. Di usia 35 tahun aku memiliki aset ratusan miliar, menjadi legenda bisnis yang disebut orang. Tapi aku tidak bahagia, karena pujaan hati yang kukagumi sepanjang masa mudaku, Liu Ruyan, sebelum aku mencapai kesuksesan, sudah menghilang dari ingatanku. Tragedi dia dimulai dari kebangkrutan keluarga yang mendadak. Ayahnya stres berat sampai stroke dan dirawat di rumah sakit, butuh biaya operasi besar. Sahabat dekat yang disebutnya Bai Ningbing, yang juga merupakan musuh bisnis seumur hidupku di kehidupan sebelumnya, pura-pura membantu tapi sebenarnya memasang jebakan. Memaksanya menikah dengan sampah masyarakat bernama Jiboda. Setelah menikah, Liu Ruyan hidup sengsara, dan akhirnya dalam keputusasaan mengakhiri hidup mudanya. Aku tidak akan pernah melupakan di pemakamannya, sekilas kemenangan di wajah beku Bai Ningbing. Juga tidak akan melupakan binatang Jiboda yang langsung menghamburkan harta warisan keluarga Liu. Sementara aku saat itu hanya seorang pemuda miskin, bahkan tanpa hak untuk berbicara di sisinya. Penyesalan dan ketidakberdayaan ini menggerogoti sisa hidupku seperti ular berbisa. Maka ketika setelah mabuk berat aku membuka mata dan kembali ke usia 22 tahun. Kembali ke sehari sebelum kebangkrutan keluarga Liu, hal pertama yang kulakukan adalah menulis semua jalur bisnis yang akan meledak dalam 10 tahun ke depan. Dan menyerahkannya kepada asisten paling setiaku, asisten Chen, yang dijuluki Serigala Wall Street, kabarnya dia seorang penjelajah waktu. Lalu aku menetapkan satu-satunya tujuan untuk sisa hidupku, bermalas-malasan dan melindungi Liu Ruyan. Di kehidupan ini aku tidak ingin lagi menjadi legenda bisnis, aku hanya ingin menjadi pemalas yang hidup santai, menjaga gadisku sambil mencicipi 8 masakan utama. Mencicipi berbagai anggur buatan sendiri, dan sekalian melatih six-pack serta otot perutku, karena tubuh adalah modal untuk menikmati hidup. Aku memperkirakan waktu dengan tepat, Liu Ruyan sore ini akan datang menemuiku dalam keadaan putus asa. Di kehidupan sebelumnya, dia mencari semua kerabat dan teman. Hanya aku, teman sekelas biasa, yang masih mau mengangkat teleponnya. Sayangnya saat itu, aku mengumpulkan semua yang kumiliki hanya bisa mendapat 30.000, setetes air di lautan. Kali ini berbeda. Bel pintu berbunyi saat aku sedang memakai celana olahraga longgar, tanpa atasan. Sedang melakukan set terakhir latihan perut di ruang tamu. Keringat mengalir di sepanjang garis otot yang jelas, masuk ke lekuk otot perut. Aku menyeka keringat, berjalan pelan untuk membuka pintu. Di luar pintu berdiri orang yang terukir di hatiku. Liu Ruyan mengenakan gaun yang sudah lusuh, rambutnya sedikit berantakan. Mata yang selalu penuh senyuman itu kini merah seperti kelinci. Melihatku tanpa atasan, dia terkejut. Pipinya langsung memerah 2 awan merah, pandangannya berpindah dengan cemas, tapi tanpa sadar berhenti sekian detik di perutku yang kencang. Aku tahu, dia pasti mengumpulkan keberanian terbesarnya untuk berdiri di sini. Hikiang, suaranya terbata-bata. Aku melambaikan tangan, bagaimana dengan paman? Aku bertanya pura-pura tidak tahu. Suaraku kucoba setenang mungkin. Dia tiba-tiba terkena stroke, dirawat di rumah sakit, dokter bilang biaya operasi 100 juta. Dia berkata sambil air matanya jatuh tak terbendung. Aku sudah mencari semua orang, hanya kamu yang tersisa. Bisakah kamu meminjamkanku uang? Aku menyambung kata-katanya. Dia mengangguk bingung, seperti memegang jerami terakhir, memandangku dengan penuh kerendahan. Aku tahu uang ini banyak, mungkin kamu juga tidak punya, tapi asal kamu mau meminjamkanku, aku akan buat surat hutang. Seumur hidupku, aku akan membalasmu seperti sapi atau kuda. Melihatnya seperti ini, hatiku seperti dicengkeram tangan besar, sakit dan sesak. Inilah gadis yang aku genggam takut jatuh, aku lindungi takut hancur. Di kehidupan sebelumnya, karena 100 juta ini, hidupnya jatuh ke jurang. Aku menarik napas dalam, menekan gelombang emosi yang membuncah. Bersandar malas di kusen pintu, menyunggingkan senyum yang kukira sangat brengsek. Liu Ruyan, apa hubungan kita? Teman sekelas biasa, tubuhnya kaku. Wajahnya langsung pucat pasi, cahaya di matanya meredup sedikit demi sedikit. Aku tahu ini kejam. Tapi harus begini. Sama-sama teman sekelas, pinjam uang bukan tidak bisa. Aku mengalihkan topik. Menikmati cahaya yang kembali menyala di matanya.
Tapi 100 juta terlalu sedikit. Liu Ruyan terpana. Menatapku dengan tidak mengerti. Aku mengulurkan satu jari, menggoyangnya di depan wajahnya. Berkata setengah bercanda, aku memberimu 1 miliar sebagai mahar. Kau menikahlah denganku. Udara seketika membeku, aku bahkan sudah siap menerima tamparannya. Atau makian brengsek, karena bagi siapapun ini adalah penghinaan memanfaatkan kesulitan orang. Keadaan sekarang betapa miripnya dengan wanita lemah di zaman kuno yang menjual diri untuk mengubur ayah. Aku hanya ingin dengan cara ini memutus semua jalur mundurnya. Dia hanya menatapku dengan tajam. Di mata indah itu ada emosi rumit yang tak bisa kubaca, ada keterkejutan, ada penghinaan, ada pergulatan batin. Tapi lebih banyak lagi ketegasan yang pantang mundur. Hampir 1 menit berlalu. Saat aku pikir dia akan meledak, dia justru dengan lembut namun sangat jelas mengucapkan 3 kata. Baik, aku menikahimu. 108 strategi yang sudah kusiapkan di kepalaku langsung macet. Naskahnya tidak seperti ini, seharusnya dia marah dulu lalu putus asa. Akhirnya di bawah serangan kasih sayangku yang dalam, dia setuju dengan setengah hati. Kenapa langsung setuju? Melihat wajahnya yang pucat namun tenang luar biasa, aku pertama kali meragukan kelahiranku kembali. Mungkinkah aku bereinkarnasi di dunia paralel? Asisten Chen benar. Kenapa aku di sini kalau bukan karena Liu Ruyan di dunia ini diam-diam menyukaiku? Kau sudah berpikir matang. Aku sedikit gagap pertama kali dalam hidupku. Bicara tidak lancar. Liu Ruyan mengangguk. Matanya sangat tegas. Aku sudah berpikir sangat jelas. 1 miliar untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Menyelamatkan keluargaku Liu agar tidak runtuh, tapi ada syaratnya. Katakan. Aku memaksakan diri tenang meskipun perkembangan aneh hasilnya baik. Pertama, setelah menikah kita hanya suami istri secara nominal, tidak mengganggu privasi masing-masing boleh. Lagi pula aku punya banyak waktu untuk membuatnya berubah pikiran. Kedua, 1 miliar ini anggap saja investasimu untuk keluargaku Liu. Nanti saat perusahaan untung aku akan mengembalikan pokok dan bunganya. Tapi aku tertawa kecil. Nona Liu, apa kau belum paham situasi sekarang? Aku yang membelimu. Bukan kau yang cari modal. Uang tak perlu dikembalikan seumur hidup, kau milikku. Aku sengaja bicara sombong dan tidak masuk akal untuk melihat reaksinya. Dia memang menggigit bibir bawahnya. Matanya kembali merah tapi akhirnya menahan diri mengangguk. Baik, sikap pasrahmu ini membuat hatiku sakit dan geli. Sudahlah, jangan menangis menyebalkan sekali. Aku mengambil beberapa tisu dari lemari lorong dengan agak kasar menyodorkannya ke tangannya. KTP dan kartu keluarga sudah dibawa. Dia menatapku dengan bingung tanpa sadar mengangguk. Bawa saja pergi dulu ke catatan sipil lalu ke rumah sakit. Aku berbalik ke kamar tidur. Asal ambil kaos, kenakan, mengambil kunci mobil. Sekarang dia jelas belum mengikutiku. Kalau tidak mau menunggu sampai paman kritis baru pergi, kataku dengan kesal. Liu Ruyan tidak bicara lagi, diam-diam mengikutiku. Setengah jam kemudian. Kami memegang 2 buku merah keluar dari kantor catatan sipil. Sinar matahari agak menyilaukan. Liu Ruyan meremas buku nikah itu, tangannya bergetar hebat seolah itu bukan dokumen melainkan setrika panas. Aku menatapnya menghela napas dalam hati. Aku tahu sekarang pasti dia merasa terhina dan putus asa. Tidak apa-apa, masih panjang waktu. Aku mengeluarkan ponsel menghubungi asisten Chen. Halo bos, ada perintah apa? Suara dari seberang. Suara semangat asisten Chen sejak aku menyerahkan rencana bisnis masa depan padanya. Pria setengah baya ini seperti disuntik semangat, rasanya seperti tombol dihidupkan. Seketika menjadi bawahan andalanku nomor 1, bahkan rela standby 24 jam. Takut bos pemalas ini tidak memberinya tugas. Asisten Chen, tolong uruskan beberapa hal. Mataku berputar. Hubungi tim dokter otak terbaik di Swiss, terbang secepat mungkin ke rumah sakit kota. Semua biaya aku tanggung. Kedua, transfer 1 miliar ke rekeningku. Ketiga, selidiki keadaan grup Liu sekarang, terutama gerakan perusahaan saingan Ji akhir-akhir ini. Lalu kau paham maksudku? Asisten Chen di seberang tidak bertanya apapun. Hanya menjawab 3 kata, diterima bos. Telepon ditutup. Aku melihat Liu Ruyan, dia sedang menatapku dengan tatapan yang sangat rumit. Kau bukan? Dia sepertinya ingin bertanya kenapa aku punya banyak uang bisa mengerahkan sumber daya ini di kehidupan sebelumnya. Sampai mati dia mengira aku hanya teman sekelas biasa yang cukup sukses. Aku bukan apa-apa. Aku mengangkat alis menatapnya. Bukan mahasiswa miskin Liu Ruyan. Pengetahuanmu tentang aku sangat minim. Aku malas menjelaskan. Aku menariknya dan menaiki mobil Rolls-Royce-ku yang tidak terlalu mencolok itu. Pertama, ke rumah sakit, urusan paman lebih penting. Mobil melaju dengan mulus menuju rumah sakit kota. Sepanjang jalan, Liu Ruyan diam saja, hanya genggaman tangannya pada buku nikah semakin erat. Sampai di rumah sakit, di depan pintu ruang operasi, Ibu Liu Ruyan sedang mondar-mandir dengan cemas. Melihat kami, dia segera menyambut, bagaimana kabar Ruyan? Bu, masalah uang sudah teratasi, kata Liu Ruyan, tanpa sadar menatapku sekilas. Ibu Liu baru menyadari keberadaanku, bertanya dengan bingung, ini siapa? Bu, dia temanku, Hikiang, perkenalkan Liu Ruyan dengan samar. Aku sendiri tidak masalah. Aku mengangguk pada Ibu Liu. Saat itu, suara menjijikan terdengar. Ruyan, aku datang, biaya operasi paman sudah aku siapkan. Seorang pria dengan pakaian bermerek. Rambut disisir minyak mengkilap, berwajah tidak karuan, membawa sebuket bunga mawar. Berjalan cepat mendekat. Jiboda, biang keladi yang memaksa Liu Ruyan sampai mati di kehidupan sebelumnya. Melihatnya,
Mataku langsung dingin. Sungguh, musuh selalu bertemu di jalan sempit. Begitu cepatnya dia datang sendiri. Ji Boda sama sekali tidak memperhatikanku, langsung berjalan ke depan Liu Ruyan. Berkata dengan penuh perasaan, "Ruyan, aku tahu keluargamu kena musibah. Tenang, ada aku. Semua akan baik-baik saja. Uang 1 juta itu tidak ada artinya bagiku. Asal kamu mau jadi pacarku, nanti seluruh keluarga Ji akan menjadi milikmu." Sambil berkata, dia meraih tangan Liu Ruyan. Aku belum sempat bergerak, Liu Ruyan seperti melihat hantu, mundur selangkah dengan cepat. Menghindari sentuhannya. "Ji Boda, terima kasih atas niat baikmu, tapi tidak usah. Biaya operasi ayahku sudah teratasi." Suaranya sedingin es. Kejijikan dan keterasingan ini tidak bisa dipalsukan. Aku agak terkejut. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Liu Ruyan tidak suka Ji Boda, demi menyelamatkan ayahnya, dia tetap terpaksa menerima bantuannya. Di kehidupan ini, kenapa dia? Reaksinya begitu keras, senyum di wajah Ji Boda membeku. Dia jelas tidak menyangka akan ditolak. Dan ditolak dengan begitu tegas. "Teratasi, Ruyan, jangan bercanda. 1 juta bukan jumlah kecil. Di mana kamu bisa mendapatkannya?" Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya penuh penghinaan. Dengan dia, seorang pria yang seluruh pakaiannya total tidak sampai 500 yuan, aku menunduk melihat diriku sendiri. Kaos katun, celana olahraga, sepatu olahraga lokal, memang kelihatan seperti pria miskin. Aku malas menghiraukannya. Bajingan tukang pamer macam ini, dilihat sekali saja sudah membuat kotor mata. Aku menarik kursi. Duduk seenaknya, mengeluarkan ponsel mulai main video pendek. Jaring pengaman belum bangun hari ini. Topik jaring pengaman naik lagi trending. Kolom komentar di bawah penuh dengan haha. Katanya saham perusahaanku malah naik batas karena gaya santai bosnya. Pantas saja bawahan kerjaku yang super rajin. Pengabaianku benar-benar membuat Ji Boda marah. "Hei, saya bicara denganmu." "Kamu tuli?" Dia menunjuk ke hidungku sambil memaki. "Racun apa yang kamu berikan pada Ruyan? Kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah direktur utama grup Ji. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan buat kamu tidak bisa hidup di kota kita." Liu Ruyan berdiri di depanku, menatap Ji Boda dengan dingin. "Ji Boda, tolong jaga sopan santun. Hikiang adalah teman yang kuundang untuk membantu. Tidak ada hubungannya denganmu. Masalah uang akan kami urus sendiri. Tidak usah repot-repot. Sekarang, tolong pergi, jangan ganggu ayahku istirahat." "Teman?" Ji Boda seperti mendengar lelucon paling konyol. "Ruyan, apa kamu bodoh? Saat seperti ini masih bicara soal harga diri. Selain aku, siapa yang bisa memberimu 1 juta? Coba tanya dia, apakah dia bisa?" Dengan sombongnya dia menunjukku. Aku bahkan malas mengangkat kelopak mata, hanya melontarkan 2 kata dengan datar. "Berisik." Saat itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Direktur rumah sakit, bersama para kepala departemen, berlari sambil berkeringat deras. "Yang mana Tuan Hikiang?" Tanya direktur dengan napas tersengal-sengal, sikapnya sangat hormat. Aku mengangkat tangan dengan malas. Direktur langsung berlari kecil ke hadapanku, membungkuk 90 derajat. "Tuan Hi, halo, saya direktur rumah sakit ini. Baru saja menerima pemberitahuan. Tim Profesor Trisman dari Swiss sudah naik jet pribadi, diperkirakan tiba 3 jam lagi. Kami sudah menyiapkan ruang operasi dan kamar VIP dengan standar tertinggi. Apa ada yang perlu kami koordinasikan lagi?" Seluruh lorong tiba-tiba hening senyap. Ibu Liu Ruyan ternganga kaget, ekspresi di wajah Ji Boda lebih menarik lagi, seperti menelan seekor lalat. "Profesor Ceriseman. Itu adalah ahli inti otak kelas dunia, konon bahkan pangeran dari Timur Tengah harus mengantre untuk memintanya melakukan operasi. Sekarang, dia datang dengan pesawat pribadi demi ayah Liu Ruyan. Anda telah bekerja keras." Saya menjawab dengan datar, lalu menunjuk ke Ji Boda. Usir dia keluar, melihatnya membuat saya kesal. "Baik, baik." Rumah sakit langsung membungkuk hormat, lalu melambai ke arah satpam. "Masih bengong apa? Tolong antar tuan ini keluar, mulai sekarang dia tidak boleh masuk lagi ke rumah sakit kami." Kalian berani." Ji Boda melompat marah, "Ayahku adalah ketua Dewan Grup Ji. Kalian menyakitiku." Sebelum kata-katanya selesai, dia sudah diseret pergi oleh 2 satpam. Mulutnya masih mengumpat dengan kata-kata kotor. Dunia akhirnya sunyi. Ibu Liu baru sadar. Berjalan ke depanku, gemetar dan bicara terbata-bata. "Tuan Hi. Mingzi, terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat keluarga kami. Tante jangan sungkan." Saya berdiri, panggil saja saya Xiao Hi. Saya berhenti sejenak, melirik Liu Ruyan di samping, lalu menambahkan. "Mulai sekarang kita sudah satu keluarga." Ibu Liu tertegun, wajah Liu Ruyan sekonyong-konyong memerah sampai ke telinga. Dia menginjak kakiku dengan keras, lalu menarikku ke samping. Berbisik, "Hikiang, apa yang kau omongkan? Apa aku salah bicara?" Aku mengguncang buku merah yang masih hangat di sakuku. "Sekarang kita suami istri yang sah.
Kalau bukan satu keluarga lalu apa? Dia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa memelototiku dengan kesal. Melihat ekspresi hidupnya ini, hatiku senang. Inilah Liu Ruyanku. Bukan patung mati rasa dari kehidupan sebelumnya. Saat itu telepon asisten Chen masuk lagi. Bos, sudah diselidiki. Perusahaan Ji baru-baru ini secara jahat mengakuisisi saham-saham kecil grup Liu, sekaligus bekerja sama dengan beberapa pemasok bahan baku. Memutus pasokan Liu, ingin memaksa Liu menyerah. Selain itu, mereka juga menyuap seorang eksekutif internal Liu, siap menyerang dalam rapat dewan besok. Cara ini benar-benar kotor. Aku mendengus dingin, di kehidupan sebelumnya justru serangan kombinasi ini yang langsung menghancurkan keluarga Liu. Apa yang perlu saya lakukan, bos? Tanya asisten Chen. Menurutmu? Balasku. Ada hening beberapa detik di ujung telepon. Lalu suara asisten Chen yang berubah antusias. Saya mengerti, bos. Pasti sukses, tidak akan membiarkan para pengkhianat ini mengotori mata Anda dan Nyonya. Setelah menutup telepon, aku menatap Liu Ruyan. Dia menatapku dengan cemas. Apa perusahaan juga bermasalah? Dia sangat cerdas, bisa menebak sedikit dari percakapanku. Masalah kecil. Aku mengacak rambutnya, rasanya enak. Ada aku, langit tidak akan runtuh. Yang harus kau lakukan sekarang adalah merawat paman dengan tenang, urusan lain serahkan padaku. Dia menatapku, matanya penuh ketidakpastian dan ketergantungan. Perasaan ini membuat jantungku yang telah melalui 2 kehidupan berdetak kencang kembali. Tim Profesor Cheriseman sangat efisien. Operasi berhasil sempurna. Ayah Liu dipindahkan ke ruang VIP terbaik di seluruh rumah sakit. Dengan perawat top yang mengawasi 24 jam. Ibu Liu akhirnya lega, tatapannya padaku bagaikan melihat dewa penolong. Setelah urusan rumah sakit selesai, aku membawa Liu Ruyan pulang ke tempatku. Sebuah apartemen mewah pemandangan sungai di puncak pusat kota. Sesuai perjanjian kita. Tinggal bersama setelah menikah. Aku menyeret kopernya masuk, bicara seolah itu sudah semestinya. Liu Ruyan menggigit bibir. Diam, itu dianggap setuju. Dia mengamati rumah ini yang dekorasinya minimalis. Namun di mana-mana terlihat mahal, matanya sedikit kikuk. Kamarmu di sana. Kamar utama. Aku menunjuk. Kalau kamu, tanyanya tanpa sadar. Aku tidur di ruang tamu. Dia jelas lega. Aku tersenyum dalam hati. Gadis kecil ini waspadanya tinggi. Mandi dulu, ganti baju. Baju yang kau pakai ini. Aku tidak suka. Dia menunduk melihat bajunya. Gaun putih yang sudah pudar, menjepit ujung bajunya dengan malu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik masuk dapur, mengambil sebotol anggur prem buatan sendiri dari kulkas. Menuang segelas, dan duduk di bar menikmatinya perlahan. Di kehidupan sebelumnya aku demi bisnis. Minum terlalu banyak alkohol keras yang merusak perut, kehidupan ini aku hanya ingin minum yang kusukai. Setelah Liu Ruyan selesai mandi, dia sudah berganti dengan pakaian yang aku minta asisten Chen siapkan sebelumnya. Pakaian rumah berwarna merah muda yang sangat lucu, membuat kulitnya semakin putih. Rambutnya basah menempel di bahu, dengan uap air setelah mandi, pipinya merah merona. Seperti buah persik yang matang, membuat orang ingin menggigitnya. Tanpa sadar, jakunku bergerak naik turun. Sial, padahal sudah 2 kehidupan sebagai perjaka tua, kenapa masih tidak bisa menahan diri? Kemari. Aku melambai padanya, dia ragu sebentar, tapi akhirnya berjalan mendekat dengan patuh. Aku menyuruhnya duduk di kursi tinggi bar, lalu aku mengambil pengering rambut dan berdiri di belakangnya. Mulai mengeringkan rambutnya, gerakanku sangat lembut, angin hangat menyapu helaian rambutnya. Dengan aroma sampo yang samar, masuk ke hidungku. Tubuh Liu Ruyan tegang sekali. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat dengan jelas daun telinganya yang memerah. Dan leher yang panjang dan putih. Liu Ruyan, aku tiba-tiba berkata. Suaranya kecil seperti nyamuk. Mulai sekarang. Jangan pakai gaun putih itu lagi. Kenapa? Karena. Aku mematikan pengering rambut, membungkuk di dekat telinganya, dan berkata dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Orang yang memakai gaun itu untuk menemui Ji Boda bukanlah kamu. Suara ledakan. Aku merasakan gadis di depanku, tubuhnya langsung kaku seperti batu. Dia tertegun dan tidak bisa menoleh. Dia menatapku dengan tidak percaya, matanya bergelombang. Bagaimana kau tahu? Aku tersenyum, mengulurkan tangan dan mengusap hidungnya. Aku tidak hanya tahu ini. Aku juga tahu bahwa Ji Boda dan sahabat baikmu Bai Ningbing sudah lama bersama. Aksi pahlawan menyelamatkan gadis hari ini adalah jebakan yang mereka berdua atur untukmu, tujuannya agar kau dengan patuh masuk ke dalam perangkap api. Wajah Liu Ruyan langsung pucat pasi. Dia bukanlah orang bodoh. Sebelumnya mungkin hanya sebatas curiga, tetapi setelah mendapat konfirmasi dari mulutku, rasa sakit karena dikhianati oleh orang terdekat. Cukup untuk menghancurkannya. Mengapa? Mengapa Bai Ningbing harus memperlakukanku seperti ini? Bukankah kita sahabat terbaik? Gumamnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya lagi.
Mantan tunangannya itu memang berasal dari keluarga yang setara dengan keluarga Liu, bahkan lebih unggul di beberapa bidang. Sejak kecil ia dididik sebagai pewaris, di mata orang lain ia adalah presiden wanita dingin, putri surga. Tapi hanya aku yang tahu, di balik topeng dinginnya itu, tersembunyi jiwa yang sangat terdistorsi dan rendah diri. Di kehidupan sebelumnya dia seperti ini, di satu sisi berperan sebagai sahabat baik Liu Ruyan, di sisi lain dengan tangannya sendiri menjerumuskan Liu Ruyan ke dalam jurang. Lalu dengan sikap pemenang mencoba mendekatiku, sayangnya sampai mati pun dia tidak tahu. Sejak awal hingga akhir, yang kucintai hanyalah Liu Ruyan seorang. Melihat Liu Ruyan yang tampak goyah, aku menghela napas, menariknya ke dalam pelukanku. Sudah, jangan dipikirkan lagi, sampah-sampah ini. Mulai sekarang tidak akan pernah muncul lagi di duniamu. Tanganku dengan lembut menepuk punggungnya, menenangkannya. 我在没人能再欺负你，他的身体很软，带着淡淡的香气，靠在我怀里，小声的抽泣着。这一次他没有推开我。Sebaliknya, seperti orang yang tenggelam memegang kayu apung, tangannya mencengkeram baju di dadaku, semakin erat. Aku memeluknya, hatiku terasa lembut. Di kehidupan ini, aku tidak hanya ingin membuatnya tetap hidup, tetapi juga membuatnya hidup lebih bahagia dari siapapun. Aku akan membuat mereka yang pernah menyakitinya membayar berlipat ganda, ratusan bahkan ribuan kali lipat. Keesokan harinya aku bangun secara alami, sinar matahari masuk melalui jendela besar, terasa hangat dan nyaman. Aku meregangkan tubuh, keluar dari kamar tamu, dan mencium aroma makanan. Di ruang makan, Liu Ruyan sedang mengenakan celemek, sibuk di dapur terbuka. Di meja makan, sudah tersaji sarapan ala Tiongkok yang halus, bubur millet, siomay, dan beberapa piring lauk segar. Ya, aku tertegun. Kehidupan sebelumnya. Liu Ruyan adalah seorang putri bangsawan yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, apalagi memasak. Aku berjalan ke meja makan, melihat semangkuk bubur millet yang masih mengepul, dan dadaku terasa seperti badai. Perasaan ini sangat familiar. Di kehidupan sebelumnya, saat aku memulai usaha dan menghadapi masa tersulit, sakit ma aku kambuh. Aku bertahan hanya dengan membayangkan Liu Ruyan memasakkan bubur seperti ini untukku. 你怎么知道我喜欢吃这些？我盯着他，试图从他脸上看出点什么。我猜的，他眼神有些闪躲，不敢看我。 Saya lihat di rumahmu ada banyak buku tentang resep masakan Tionghoa, ya? Saya melihat sekeliling, di rak buku ruang tamu memang ada beberapa buku 8 masakan khas pilihan. Tapi itu baru kubeli setelah, untuk persiapan hidup santai menikmati masa depan. Dia baru datang kemarin. Sejak kapan kau memperhatikannya? Aku pusing dan tidak bertanya lebih lanjut. Keahlianmu lumayan. Aku mengambil sendok dan menyesap bubur. Rasanya pas. Mendapat pujian dariku, mata Liu Ruyan berbinar, seperti anak kecil yang mendapat permen. Kau suka itu yang penting. Setelah sarapan, aku seperti biasa merebahkan diri di sofa. Menyalakan TV untuk menonton berita ekonomi, sementara Liu Ruyan di sampingku mengurus dokumen perusahaan dengan laptop. Alisnya berkerut, masih khawatir tentang perusahaan. Aku bertanya dengan malas. HM, dia mengangguk. Akuisisi jahat dari keluarga Ji masih berlanjut. Beberapa pemasok bahan baku juga secara sepihak memutuskan kontrak, setengah jalur produksi sudah berhenti. Sore ini ada rapat dewan. Aku takut. Takut apa? Aku menatapnya. Ada aku di sini, masih takut? Dia mengangkat kepala, menatapku yang bersikap santai tak serius, matanya penuh keraguan. Aku tahu dia tidak percaya. Seorang pemalas yang hanya tahu rebahan dan main HP. Apa yang bisa dilakukan? Aku tidak menjelaskan, hanya mengeluarkan ponsel. Mengirim WeChat ke asisten Chen. Asisten Chen, bagaimana progresnya? Sekarang mereka tidak punya uang untuk melanjutkan akuisisi, malah berutang 10 miliar kepada kita. Sedangkan untuk pemasok bahan baku itu, perusahaan induk mereka sudah kita akuisisi penuh semalam. Tadi aku, sebagai direktur utama baru, memberitahu mereka, pulihkan pasokan ke keluarga Liu dengan harga 3 kali lipat, atau tunggu saja likuidasi kebangkrutan. Asisten Chen si gila kerja. Dan juga, wakil direktur Li di dalam keluarga Liu, bukti penggelapan dana perusahaan untuk selingkuhan. Sudah kukirim ke tangan istrinya dan komisi inspeksi. Kira-kira sekarang dia sedang sibuk berantem di rumah. Rapat dewan sore ini pasti dia tidak bisa hadir. Asisten Chen si gila kerja. Bos, urusan ini aku tangani, tenang saja. Anda dan Nyonya nikmati saja waktu berdua, masalah kecil seperti ini. Kalau masih perlu merepotkan Anda, itu kelalaianku. Melihat laporan panjang dari asisten Chen. Aku puas dan menyunggingkan senyum. Profesional. Pantaslah dia gila kerja nomor 1 yang kubina sendiri. Aku menyimpan ponsel, berkata pada Liu Ruyan yang masih murung. Sudahlah, jangan lihat terus. Rapat dewan sore ini, kau hadir saja seperti biasa. Dijamin ada kejutan.
Kejutan? Liu Ruyan bingung. Nanti kau tahu kalau sudah pergi. Aku mengedipkan mata padanya, membuatnya penasaran. Sore harinya, rapat Dewan Grup Liu. Aku tidak hadir. Panggung sekecil itu tidak layak aku turun tangan langsung. Aku hanya menyuruh asisten Chen. Sebagai penasihat investasi pribadi Tuan Hikiang, mendampingi Liu Ruyan pergi. Aku sendiri nyaman berbaring di rumah, sambil minum arak plum, menonton siaran langsung di tablet. Ini sengaja diatur asisten Chen, katanya agar aku sebagai bos bisa merasakan sensasi. Mengatur strategi di dalam tenda, memenangkan pertempuran di kejauhan. Suasana ruang rapat tegang. Beberapa pemegang saham lama keluarga Liu. Wajah mereka tidak terlalu bagus. Ketua Liu belum sadar, sekarang perusahaan tanpa pemimpin. Harga saham anjlok, jalur produksi berhenti. Bagaimana ini? Semua gara-gara bajingan kecil keluarga Ji itu. Menjatuhkan orang yang sudah terpuruk, sungguh tidak tahu diri. Dan juga wakil direktur Li itu. Di saat kritis malah hilang, telepon tidak bisa dihubungi. Saat semua orang mengeluh dan putus asa. Pintu ruang rapat terbuka. Liu Ruyan masuk, mengenakan setelan profesional yang rapi. Di belakangnya, asisten Chen dengan jas rapi dan aura penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya. Ruyan, kenapa kau datang? Seorang direktur bernama Wang, yang hubungannya cukup baik dengan keluarga Liu. Bertanya dengan heran. Paman Wang, para direktur sekalian. Liu Ruyan menarik napas dalam. Sorot matanya menyapu seluruh ruangan. Suaranya tidak keras namun sangat tegas. Mulai hari ini, aku sementara menjabat sebagai ketua direktur, menangani semua urusan perusahaan. Begitu kata-katanya selesai. Suasana di bawah langsung gempar. Main-main. Kau gadis muda belia. Apa yang kau tahu tentang manajemen perusahaan? Betul, perusahaan sebesar keluarga Liu. Diserahkan padamu, bukankah lebih cepat mati? Ruyan, dengar saran paman. Cara terbaik sekarang adalah menerima akuisisi keluarga Ji, setidaknya masih bisa menyelamatkan sebagian aset. Liu Ruyan tidak menghiraukan keraguan itu. Dengan tenang berkata, kekhawatiran para paman, aku mengerti. Tapi aku tidak akan menjual hasil jerih payah ayahku seumur hidup. Dia berhenti sejenak, menatap asisten Chen. Asisten Chen mengerti, melangkah maju dan menampilkan file ke layar besar. Para direktur sekalian. Saya adalah penasihat investasi pribadi Tuan Hikiang, Chen Yu. Suara asisten Chen terdengar tenang dan kuat. Atas nama Tuan Hikiang, kami telah menyuntikkan 1 miliar dana ke grup Liu. Mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai penasihat strategi utama grup Liu. Membantu Nona Liu menangani urusan perusahaan. 1 miliar. Seluruh ruang rapat langsung sunyi senyap. Semua orang tercengang oleh angka astronomi itu. Selanjutnya, asisten Chen mengeluarkan dokumen kedua. Selain itu, masalah pemutusan pasokan bahan baku juga sudah diselesaikan. Perusahaan induk dari 3 perusahaan bahan baku Tianhong, Boyue, dan Xinsheng telah diakuisisi sepenuhnya oleh Tuan Hikiang. Mulai besok, akan memasok grup Liu secara prioritas tanpa batas dengan harga 30% di bawah harga pasar. Adapun grup Ji, asisten Chen menyesuaikan kacamata emasnya. Di balik lensa, kilatan emas bersinar. Mereka saat ini sedang dalam kesulitan sendiri. Tidak lagi mampu menjadi ancaman bagi grup Liu. Di layar tampak jelas. Berita saham grup Ji anjlok dan hampir bangkrut. Di ruang rapat, keheningan begitu sunyi hingga jarum jatuh pun terdengar. Semua direktur memandang Liu Ruyan dan asisten Chen dengan tatapan seolah melihat dewa. Sedetik sebelumnya masih dalam bahaya. Grup Liu yang hampir bangkrut, detik berikutnya mendapatkan suntikan dana 1 miliar dan menyelesaikan semua krisis. Bahkan berhasil membalas lawan. Operasi dewa seperti apa ini? Dan di balik semua ini, semuanya mengarah pada satu nama misterius, Hikiang. Aku melihat di layar. Orang-orang tua yang sedetik lalu ingin memaksa turun tahta, kini satu persatu mengelilingi Liu Ruyan dengan wajah penuh sanjungan. Mereka memanggil Direktur Liu bijaksana berulang kali. Hatiku hanya merasa lucu. Inilah kekuatan modal. Dia layak. Di akhir siaran langsung, tatapan Liu Ruyan seolah menembus layar. Mengarah ke arahku. Wajahnya tersenyum dengan ekspresi penuh pemikiran. Dan perasaan kompleks yang tidak bisa kupahami. Krisis grup Liu, dengan cara yang hampir ajaib. Secara dramatis berakhir. Liu Ruyan, presiden muda yang diangkat saat krisis. Menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sementara aku, dalang dibalik semua ini, masih menjalani hidupku yang santai dan bermalas-malasan. Olahraga, makanan lezat, membuat anggur. Liu Ruyan sibuk setiap hari tanpa henti. Pergi pagi pulang malam. Tapi tidak peduli seberapa larut, dia pasti pulang ke rumah dan memasak sup untukku. Kemampuan memasaknya semakin baik. Dari sarapan ala Tiongkok hingga hidangan mewah ala Prancis. Sampai masakan Jepang, hampir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dan setiap kali, semua tepat mengenai seleraku. Ini membuat kecurigaanku semakin besar. Seorang putri kaya yang dimanjakan sejak kecil.
Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu berubah menjadi dewa masak serba bisa? Kebetulan atau ada alasan lain? Malam itu, Liu Ruyan pulang sangat larut. Wajahnya lelah, tapi di antara alisnya ada kebahagiaan yang tak tersembunyi. Kikiang, kita berhasil. Dia melempar tasnya, lalu bersemangat menerjangku dan memberiku pelukan hangat. Tubuh lembutnya menghantam dadaku, membawa aroma harum. Tanpa sadar aku mengulurkan tangan memeluknya. Telapak tanganku menempel di pinggangnya yang ramping, merasakan kelembutan dan elastisitas yang menakjubkan. Apa yang berhasil? Aku pura-pura tidak tahu, menikmati keintiman yang langka ini. Produk baru yang kami luncurkan. Seri Wei Yang, hari pertama diluncurkan, penjualan sudah tembus 100 juta. Dia mendongak di pelukanku, matanya bersinar seperti bintang. Kita memenangkan pertempuran comeback yang indah. Benarkah? Itu harus dirayakan, kataku sambil tersenyum. Malam ini aku akan memasak sendiri, membuatkanmu sup Buddha lompat tembok favoritmu, katanya. Dia hendak melepaskan diri dari pelukanku dan lari ke dapur, tapi aku mengencangkan lenganku, tidak membiarkannya pergi. Masak tidak perlu buru-buru. Aku menunduk menatapnya, pandanganku menyala. Aku punya pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Dia merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Pipinya memerah. Aku mendekat ke telinganya, merendahkan suara. Apakah kamu sudah lama tahu bahwa aku suka makan sup Buddha lompat tembok? Tubuh Liu Ruyan tiba-tiba kaku. Dia mendongak, matanya panik, seperti rusa kecil yang ketakutan. Aku tidak tahu, aku cuma lihat di resep mengatakan sup ini bergizi, ingin membuatnya untuk menyehatkan tubuhmu. Dia menjelaskan dengan gagap, tapi matanya tidak berani bertemu denganku. Dia berbohong. Aku hampir bisa memastikan. Dari bubur millet pertama hingga sup Buddha lompat tembok hari ini. Pengetahuannya tentang seleraku telah melampaui batas kebetulan. Ditambah sebelumnya. Tindakannya yang sangat tidak biasa terhadap Jiboda, dan persetujuan secepat kilat atas proposal mas kawinku untuk menikah. Sebuah keberanian yang bahkan aku sendiri. Tindakan bisnisnya yang sangat tidak biasa terhadap Jiboda, dan persetujuan secepat kilat atas proposal mas kawinku untuk menikah. Sebuah keberanian yang bahkan aku sendiri. Sebuah pikiran yang terasa mustahil mulai terbentuk di kepalaku, apakah mungkin? Tepat saat itu ponselku berdering. Itu adalah asisten Chen yang menelepon. Bos, besok malam ada jamuan amal. Penyelenggaranya adalah keluarga Bai. Mereka mengirimkan undangan untukmu dan istrimu. Bagaimana? Keluarga Bai? Bai Ningbing. Aku menyipitkan mata, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman dingin. Pergi? Kenapa tidak? Kebetulan ada beberapa hutang lama yang harus diselesaikan. Aku juga ingin melihat, bagaimana reaksi gadis kecil dalam pelukanku ini saat bertemu dengan sahabat baiknya. Jamuan amal diadakan di Hotel Bintang 7 milik keluarga Bai. Aku masih mengenakan pakaian santai, sangat kontras dengan seluruh ruangan yang dipenuhi pakaian mewah dan perhiasan gemerlap. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang putih keprakan, rambutnya disanggul ke atas, memperlihatkan leher jenjangnya yang indah seperti angsa. Cantik dan anggun bagai Dewi Bulan. Begitu kami muncul, kami menjadi pusat perhatian semua orang. Bukankah itu presiden muda yang baru diangkat dari keluarga Liu? Cantik sekali. Siapa pria di sampingnya itu? Berpakaian sangat santai. Seperti pengawalnya saja. SST. Ku dengar, pria ini adalah seorang gigolo. Keluarga Liu bisa bangkit kembali karena dia berhubungan dengan seorang bos misterius. Liu Ruyan, sebagai balas budi. Bersamanya, gosip berdengung seperti lalat. Aku tidak peduli sama sekali. Dengan santai aku mengambil segelas jus dari nampan pelayan. Bukan arah kuning buatanku yang kusuka. Nilai buruk. Wajah Liu Ruyan sedikit pucat. Secara naluriah dia mendekat selangkah ke arahku. Dia berkata pelan, maaf, kamu harus menanggung penghinaan. Penghinaan? Aku tersenyum. Dibiayai oleh wanita cantik sepertimu, aku senang sekali. Dia menjadi gemas dan tertawa antara marah dan lucu. Dia mencubit pinggangku. Saat itulah suara dingin terdengar dari belakang kami. Liu Ruyan, sekarang kamu makin hebat saja. Kami menoleh. Bai Ningbing, mengenakan gaun malam hitam dengan potongan V dalam, memegang segelas anggur merah, menatap kami dengan ejekan. Matanya berhenti padaku selama 1 detik, penuh dengan penghinaan dan rasa jijik yang tak disembunyikan, lalu beralih ke Liu Ruyan. Aku pikir kau punya kemampuan besar, ternyata cuma mencari gigolo. Apa keluarga Liu sudah tidak punya orang? Harus menjual kecantikan untuk mendapatkan investasi? Kata-katanya kejam dan sinis. Wajah Liu Ruyan seketika kehilangan semua warna. Di kehidupan sebelumnya, Bai Ningbing juga seperti itu, menggunakan kata-kata paling menyakitkan. Berulang kali menghancurkan harga diri Liu Yuyan. Aku hendak bicara, tapi Liu Yuyan malah menarikku. Ia menarik napas dalam, menatap mata Bai Ningbing, dan sudut bibirnya malah tersungging senyum tipis. Bai Ningbing, kau cemburu pada kami. Ekspresi Bai Ningbing membeku. Cemburu kau dapat sampah tak berguna? Ia mendengus. Tidak, Liu Yuyan menggeleng.
Lalu, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia berjingkat, melukai leherku, dan mengecup pipiku dengan suara keras. Kemudian, ia menatap Bai Ningbing yang terpana, dan berkata satu persatu. Kau cemburu, karena yang berdiri di sampingku adalah orang yang kucintai. Sedangkan kau, sejak kecil hingga besar, tak tahu apa itu cinta. Pacarku meski pakai baju pasar loak. Di mataku lebih terang dari bintang di langit. Kalau dia ingin santai, aku akan kerja keras cari uang untuk menafkahinya. Aku suka, aku senang. Ini namanya romantisme. Kau wanita yang tak pernah dicintai, tak akan mengerti. Pilih kasih secara terbuka tanpa malu. Aku menatap gadis kecil dalam pelukanku yang penuh semangat tempur ini, hatiku berbunga-bunga. Mantap, sangat mantap. Adegan pilih kasih terbuka yang dinanti pembaca, terpenuhi begitu saja. Wajah Bai Ningbing seketika merah seperti hati babi. Ia gemetar karena marah. Menunjuk Liu Yuyan, setengah hari tak bisa bicara. Saat itu, sosok yang lebih penting muncul. Taipan bisnis kota ini, kakek Li yang hartanya ratusan miliar. Dengan tongkat, dikelilingi rombongan, ia berjalan mendekat. Semua orang minggir. Salam hormat. Bai Ningbing pun segera meredakan amarahnya, memasang senyum. Menyambutnya, kakek Li, kenapa Anda datang? Namun kakek Li bahkan tak meliriknya. Langsung melewatinya, berjalan ke hadapanku. Kemudian, di depan tatapan tak percaya semua orang. Sosok besar yang sekali hentak kaki bisa mengguncang dunia bisnis kota ini, padaku yang tampak seperti pemuda tampan. Membungkuk dengan hormat. Tuan He, Anda di sini juga? Kenapa tidak bilang sebelumnya? Biarkan saya menjemput Anda. Semua orang diam membisu. Rahang semua orang. Jatuh ke tanah. Ekspresi Bai Ningbing, lebih seperti melihat hantu. Aku memandangi wajahnya yang penuh warna, dengan malas mengangkat jus di tanganku. Lewat, sekadar lihat-lihat. Malam itu, Bai Ningbing menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh pesta, sementara pria tampan di samping Liu Ruyan menjadi keberadaan yang paling misterius. Orang yang membuat Tuan Li membungkuk hormat, apakah mungkin orang biasa? Dengan akal sehat pun tahu itu tidak mungkin. Seketika, berbagai spekulasi tentang identitasku. Beredar kabar bahwa aku adalah pewaris dari sebuah keluarga besar di ibu kota, yang datang untuk merasakan kehidupan. Ada juga yang mengatakan bahwa aku adalah penguasa dari sebuah konglomerat misterius di luar negeri. Kaya raya, pokoknya tidak ada lagi yang berani bilang saya ini lelaki pemakan peluh. Setelah jamuan makan malam selesai. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus diam-diam menatap saya. Jika ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja. Saya mengemudi dengan pandangan lurus ke depan. Apa hubunganmu dengan kakek Li? Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya berpikir sejenak. Bisa dibilang dia setengah murid saya. Di kehidupan sebelumnya, ketika investasinya gagal dan hampir bangkrut, saya memberinya beberapa petunjuk. Tentu saja yang tidak saya katakan adalah, ketika saya menasihatinya di kehidupan sebelumnya, dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Sedangkan aku baru berusia 30, Liu Ruyan jelas tidak percaya, tetapi tidak menemukan alasan untuk membantah. Suasana di dalam mobil untuk sementara waktu agak rumit. Setelah sampai di rumah, aku baru saja ingin mandi. Liu Ryan malah menahanku, kita bicara saja. Ekspresinya sangat serius seperti belum pernah sebelumnya. Hatiku bergetar, aku tahu saat yang seharusnya datang akhirnya tiba. Pasti akan datang. Kami duduk di sofa ruang tamu, berjarak 1 meter. Siapa kamu sebenarnya? Liu Ruyan bertanya langsung. Aku suamimu, He Qiang. Saya menjawab, jangan berpura-pura bodoh denganku. Dia sedikit bersemangat. Kamu bukan He Qiang yang kukenal. Kenapa kamu tahu begitu banyak hal? Kenapa kamu memiliki kekuatan sebesar itu? Kamu? Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Menanyakan pertanyaan yang paling kritis, apakah kamu juga terlahir kembali? Yang harus datang akhirnya datang. Aku menatapnya tanpa menjawab, malah bertanya balik, bagaimana denganmu? Mata kami bertemu. Udara seolah membeku. Kami berdua melihat kejutan yang sama di mata satu sama lain. Ternyata kau juga, kau benar-benar juga. Keduanya hampir berbicara bersamaan, detik berikutnya, Liu Ruyan tidak bisa lagi menahan diri. Air mata mengalir deras. Dia tiba-tiba melompat ke arahku dan memelukku erat. Dia membenamkan wajahnya di dadaku, menangis sekeras-kerasnya, tangis yang memilukan. Seolah ingin meluapkan semua kepahitan dan penderitaan dari dua kehidupan. Dasar brengsek. Kenapa tidak kau katakan dari dulu? Kau tahu betapa takutnya aku sendirian? Katanya sambil menangis. Sambil meninju dadaku. Aku tidak menghindar, membiarkannya meluapkan amarahnya. Aku hanya memeluknya erat, berulang kali mengusap punggungnya, berbisik di telinganya. Maaf, aku juga tidak tahu. Aku kira hanya aku seorang, ternyata dia juga bereinkarnasi. Pantas saja dia langsung menyetujui usulanku yang gila, mahar untuk pernikahan. Pantas saja dia begitu tegas terhadap Jiboda dan Bai Ningbing. Pantas saja dia tahu semua kesukaanku,
memasak untukku. Ternyata dia membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Saat aku mengajukan usul itu, yang dia lihat bukanlah penghinaan, melainkan penebusan. Cahaya satu-satunya dalam hidupnya yang gelap dan penuh keputusasaan. Dan aku, si bodoh ini, malah mengira naskahku terlalu bagus hingga membuatnya terpojok. Kapan kau bereinkarnasi? Aku menunggu tangisnya mereda, lalu bertanya lembut. Pagi hari saat ayahku mengalami kecelakaan. Katanya sambil terisak. Aku membuka mata dan mendapati diriku kembali sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku ketakutan setengah mati, tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu. Aku tidak bisa mengulangi jalan kehidupan sebelumnya. Aku ingin menemuimu, tapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Kehidupan sebelumnya, kita hanya teman sekelas biasa. Lalu kau datang mencariku untuk meminjam uang. Aku menyambung ucapannya. Dia mengangguk. Waktu itu aku berpikir, meskipun tidak bisa meminjam uang, setidaknya bisa bertemu denganmu lagi. Tidak kusangka kau akan mengatakan hal seperti itu. Katanya, wajahnya memerah lagi. Waktu itu apa kau pikir aku sangat tidak tahu malu? Demi uang semua ku terima? Dia menatapku dengan hati-hati. Aku tertawa kecil, mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Bodoh, waktu itu aku berpikir. Istriku ini pintar sekali, langsung menangkap maksud utamaku. Maksud apa? Maksudnya aku ingin menikahimu, dari awal hingga akhir hanya ingin menikahimu seorang. Suaraku sangat pelan, namun penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Mata Liu Ruyan langsung memerah lagi. Tapi kali ini adalah air mata haru. Dia mendekat dan mencium bibirku. Ciuman ini tidak lagi seperti ciuman singkat di jamuan makan malam, melainkan penuh dengan kasih dan kerinduan dari dua kehidupan, panas dan panjang. Kami berciuman dari sofa ke karpet, lalu dari karpet ke ranjang besar di kamar tidur. Pakaian berjatuhan satu persatu. Saat telapak tanganku menyentuh kulitnya yang hangat dan halus, aku bisa merasakan dengan jelas getaran tubuhnya. Takut, aku berhenti, menatap matanya yang sayu. Dia menggeleng, lalu mengangkat kedua kakinya dan melingkarkannya di pinggangku. Kerinduan, bisiknya di telingaku dengan napas seharum anggrek. Aku sudah menunggu hari ini selama 2 kehidupan. Malam itu, dengan cara yang paling primitif, kami mengisi kekosongan dari 2 kehidupan kami. Malam semakin larut, dan cerita kami baru saja dimulai. Setelah menembus lapisan jendela itu, hubunganku dengan Liu Ruyan berubah drastis. Dulu kami adalah pasangan kontrak. Sekarang menjadi kekasih yang sedang dimabuk asmara. Setara bulan madu, sampai asisten Chen tidak tahan melihatnya. Nyonya bos, ini rencana strategis untuk kuartal berikutnya. Bagaimana jika kalian berdua melihatnya dulu? Asisten Chen berdiri di ruang tamu, melihat kami berpelukan di sofa sambil saling memberi makan buah. Sudut matanya berkedut. Tidak lihat, kataku tanpa menengadah. Aku membuka mulut menangkap anggur yang diberikan Liu Ruyan. Urus saja sendiri. Jangan ganggu aku dengan hal remeh seperti ini, mengganggu hubunganku dengan istriku, asisten Chen. Liu Ruyan tersipu mendengar ucapanku, mendorongku. Jangan ngawur, kerja itu penting. Lalu dia mengambil dokumen dan membacanya dengan serius. Lihatlah, itulah istriku. Manis dan bisa diandalkan. Tidak seperti aku yang hanya ingin menjadi sampah. Oh ya, asisten Chen. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan Bai Ningbin dan Jiboda? Mendengar kedua nama itu, ekspresi asisten Chen langsung serius. Lapor, bos. Grup Ji sudah dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi. Jiboda dan ayahnya menanggung utang puluhan miliar. Semua aset mereka dibekukan. Sekarang mereka tidak punya tempat tinggal. Aku mengirim orang untuk mengawasi. Mereka semalam di bawah jembatan penyeberangan. Berkelahi karena sepotong roti. Oh, begitu? Aku jadi tertarik. Ada videonya? Kirim aku lihat, asisten Chen. Ada. Kerja bagus. Aku mengangguk puas. Terus awasi. Jangan biarkan mereka mati, tapi juga jangan biarkan mereka hidup enak. Aku ingin mereka merasakan segala penderitaan dunia. Bertobat sampai mati atas semua yang mereka lakukan pada Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Suaraku datar, tapi Liu Ruyan menangkap makna di baliknya. Dia meletakkan dokumen. Memegang tanganku, berbisik, Hikiang, terima kasih. Situasi keluarga Bai cukup rumit, lanjut asisten Chen. Sejak jamuan makan malam terakhir, posisi Bai Ningbin dalam keluarga merosot tajam. Kakek Bai sangat kecewa padanya dan mencabut semua kekuasaannya. Dia sekarang tinggal di rumah setiap hari, tidak pergi kemanapun. Dan asisten Chen berhenti sejenak. Dia sudah beberapa kali menyuruh orang menghubungi saya, ingin meminta bertemu dengan Anda. Menemuiku, aku mendengus dingin. Dia masih tidak menyerah. Dia bilang ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda dan Nyonya. Tidak perlu. Liu Ruyan berkata dengan dingin, aku tidak ingin melihatnya lagi. Luka karena dikhianati teman yang paling dipercaya. Tidak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf.
Aku mengangguk setuju. Dengar, asisten Chen, istriku bilang tidak mau bertemu. Bahkan jika Raja Langit pun datang, tetap tidak akan bertemu. Mulai sekarang, jika dia menghubungimu lagi, langsung blokir. Baik. Bos, kami kira masalah ini sudah selesai begitu saja. Tapi kami semua meremehkan keras kepala Bai Ningbin. Beberapa hari kemudian, aku dan Liu Ruyan pergi ke sebuah restoran masakan rumahan yang baru dibuka untuk makan. Restoran ini sulit dipesan, konon pemiliknya orang aneh. Hanya menerima tamu yang disukainya. Tentu saja, itu bukan masalah bagiku. Karena restoran ini adalah properti milikku. Aku dan Liu Ruyan baru saja duduk di ruang VIP. Pintu didorong terbuka. Bai Ningbin berdiri di ambang pintu, wajahnya letih. Dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata, namun masih mengenakan setelan kasta mahal, mempertahankan martabat terakhirnya. Kenapa kalian ada di sini? Saat melihat kami, matanya berkilat terkejut. Kemudian berubah menjadi iri dan benci. Mengapa kami tidak bisa di sini? Aku bertanya balik dengan malas. Justru kamu, Nona Bai, sepertinya kamu tidak disambut di sini. Manajer restoran segera berlari mendekat, wajahnya penuh ketakutan. Maaf, saya tidak tahu bagaimana dia masuk. Saya akan segera mengeluarkannya. Tunggu. Namun Liu Yanru angkat bicara. Dia menatap Bai Ningbin dengan tenang dan bertanya, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari kami? Bai Ningbin menatapku dengan tajam, menjawab tidak nyambung. Hikiang, apa sebenarnya yang kurang dariku dibandingkan dia? Dari segi latar belakang keluarga, dari segi kemampuan. Apa yang kurang dariku? Kenapa kamu tidak sudi menatapku sedikit pun? Ini pertanyaan yang sudah aku pendam selama 2 kehidupan. Belum sempat aku buka mulut, Liu Yanru sudah tersenyum. Bai Ningbin, sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Kamu bukan lebih buruk darinya, tapi kamu sudah busuk dari akarnya. Cinta yang kamu sebut itu adalah kepemilikan, adalah kehancuran. Apa yang tidak bisa kamu dapatkan, kamu ingin hancurkan. Sedangkan cinta Hikiang adalah melindungi, adalah mengabulkan. Saat dia melihat aku terperosok dalam lumpur, pikirannya bukan untuk menertawakan aku. Atau memanfaatkan situasi, melainkan mengerahkan segalanya untuk menarikku keluar. Kamu dan dia bagaikan langit dan lumpur. Setiap kata dari Liu Yanru bagaikan pisau. Menusuk dalam-dalam ke hati Bai Ningbin. Wajahnya, perlahan-lahan menjadi pucat pasi. Jadi sejak awal aku sudah kalah, gumamnya lirih. Kamu tidak pernah punya kemungkinan untuk menang. Aku menambahkan dengan dingin, karena aku telah mencintainya selama 2 kehidupan, sedangkan kamu di mataku. Bahkan tidak sebanding dengan seorang pejalan kaki pun. Tersungkurlah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Tubuh Bai Ningbin goyah, seolah semua tenaganya terkuras, dia jatuh terduduk di lantai. Dia menatapku dan Liu Yanru, yang saling menggenggam erat, menatap mata kami. Cinta dan keharmonisan yang tidak disembunyikan, akhirnya dia runtuh dan tertawa. Tawa itu melengking dan penuh keputusasaan. 2 kehidupan ternyata 2 kehidupan. Kekalahanku tidak sia-sia, tidak sia-sia. Dia tertawa sambil menangis, riasan wajahnya luntur, penampilannya kacau balau, bukan lagi sosok presiden dingin yang angkuh, hanyalah seekor cacing malang yang kalah telak. Keruntuhan Bai Ningbin tidak menimbulkan banyak gelombang di hatiku. Terhadapnya aku tidak punya simpati, hanya rasa jijik. Penderitaan yang dia timpakan pada Liu Yanru di kehidupan sebelumnya. Cukup baginya untuk membayar dengan penyesalan seumur hidup. Manajer restoran mengusirnya keluar, ruang pribadi kembali hening. Liu Yanru menatapku, bertanya dengan suara pelan, apakah aku sangat jahat? Tidak, aku menariknya ke dalam pelukanku, mengecup keningnya. Istriku adalah orang paling baik di seluruh dunia. Untuk menghadapi orang jahat, tidak bisa menggunakan cara orang baik. Dia tersenyum, menyandarkan kepalanya di pundakku. Hikiang, ada kamu sungguh beruntung. Saling melengkapi. Makan malam ini, kami nikmati dengan sangat lezat. Setelah menyingkirkan lalat-lalat yang mengganggu ini, hidupku dan Liu Yanru akhirnya benar-benar kembali ke jalur yang benar. Dia menjadi presiden wanita cantiknya, bertindak tegas di dunia bisnis, mengelola grup Liu dengan gemilang. Menjadi legenda di industrinya. Aku menjadi menantu yang bermalas-malasan, setiap hari di rumah berolahraga dan memasak. Mempelajari resep, sambil sesekali melihat di internet apalagi yang diciptakan oleh bawahanku. Tren pencarian, Hikiang belum bangun hari ini. Topik tren ini sudah menjadi indikator harga saham perusahaanku. Selama aku sehari tidak masuk kerja, harga saham perusahaan naik stabil. Sesekali saat aku sedang ingin pergi ke perusahaan berkeliling, harga saham hari itu pasti anjlok. Sangat disarankan agar Presiden Liu mengunci Direktur He di rumah. Jika dibuang, setiap kali melihat komentar-komentar ini, aku tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Liu Yanru akan menatapku dengan ekspresi pasrah namun penuh kasih sayang, lalu menyita ponselku. Menekanku duduk di sofa, memijatku sendiri. Lagi-lagi membaca hal-hal yang berantakan itu. Kamu capek? Biar aku pijatkan. Aku pun dengan tenang berbaring di pangkuannya. Menikmati layanan cinta dari istri tersayang,
sambil iseng memasukkan tangan ke bawah kemejanya, meraba-raba perutnya yang rata dan mulus. Di sini agak lebih keras. Hikiang, jangan bergerak. Dia malu dan kesal memukul tanganku. Aku meraih tangannya, menciumnya, lalu tersenyum nakal. Sayang, malam ini kita coba baju baru yang kita beli. Wajahnya langsung memerah seperti hendak meneteskan darah. Bajingan. Kehidupan kami dipenuhi dengan keseharian yang manis dan sepele seperti ini. Memasak bersama, meringkuk di sofa menonton film tua, tidur siang di sore hari yang penuh sinar matahari. Kami memelihara kucing ragdoll, memberinya nama Yuan Bao, karena dia adalah tebusan mahar 1 miliar yang kugunakan. Yuan Bao sangat lengket dengan kami, terutama suka tidur di atas perut six-packku. Liu Yanru selalu cemburu dan menggendongnya pergi. Kemudian dia naik ke atas. Sisi ini adalah milikku, tempat khususku. Dia akan dengan tegas mengumumkannya. Kami juga akan bertengkar, misalnya saat aku diam-diam minum bir dingin. Ketika ketahuan, dia akan marah dan tidak bicara padaku selama 3 hari. Aku harus mengerahkan segala cara. Pura-pura memelas, merajuk, membuat surat pernyataan, dan akhirnya melakukan percakapan yang mendalam untuk bisa menenangkan istriku. Hari-hari berlalu dengan cepat, tak terasa tiba di hari peringatan 1 tahun kami menikah. Hari itu, Liu Yanyan sengaja menolak semua pekerjaannya, bilang ingin memberi kejutan padaku. Dia membawaku ke tepi pantai. Saat matahari terbenam, seluruh pantai berubah keemasan. Ombak terus-menerus mencium pasir, mengeluarkan suara lembut. Liu Yanyan menggandeng tanganku, berjalan tanpa alas kaki di atas pasir. Hikiang, apa kau masih ingat tempat ini? Dia tiba-tiba bertanya. Aku tertegun. Di sini, di kehidupan sebelumnya, adalah tempatku menyatakan perasaannya. Saat itu karierku mulai sukses, akhirnya aku memberanikan diri. Mengajaknya ke sini. Aku menyiapkan bunga, cincin, dan sepucuk surat cinta panjang. Tapi dia tidak datang. Baru kemudian aku tahu, hari itu adalah hari dia dipaksa menikah dengan Jiboda. Di sini, di kehidupan sebelumnya, semuanya dimulai. Aku ingat suaraku serak. Maafkan aku. Liu Yanyan menoleh, menatapku dengan mata memerah. Di kehidupan lalu aku ingkar janji. Tidak apa-apa. Aku mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di sudut matanya. Kehidupan ini, kau datang. Aku datang. Dia berjingkat dan menciumku. Di bawah cahaya senja, bayangan kami terbentang sangat, sangat panjang. Hikiang, mari kita adakan pernikahan. Baik. Aku ingin memakai gaun pengantin tercantik di dunia untuk menikahimu. Baik. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau adalah suamiku Liu Yanyan, satu-satunya cinta sejatiku dalam hidup ini. Baik. Aku menatapnya sambil tersenyum. Istriku, apapun yang kau bilang, baik. Tapi sebelum pernikahan, ada satu hal yang harus kita lakukan dulu. Apa? Aku mengangkatnya di pinggangku. Melangkah lebar menuju villa tepi laut yang tidak jauh. Malam pengantin. Pernikahan kami digelar megah dan meriah. Hampir semua orang ternama di kota datang. Kakek Li sendiri menjadi pemimpin upacara, meneteskan air mata haru, mengatakan bisa menyaksikan penyatuan kami berdua. Adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Asisten Chen, sebagai pihak keluarga wanita kami, menangis lebih hebat dari kakek Li. Sambil mengusap air mata, dia berkata akhirnya dia melihat bosnya menjalani kehidupan yang dia impikan. Dia bisa meninggal dengan tenang. Aku memandangnya tanpa kata. Asisten Chen, jangan mati dulu. Perusahaan masih membutuhkanmu. Liu Yanyan mengenakan gaun pengantin yang kudesain sendiri untuknya, cantik bak putri yang keluar dari dongeng. Saat dia bergandengan tangan dengan ayah Liu, berjalan setahap demi setahap ke arahku, aku merasa cahaya seluruh dunia berkumpul padanya. Kesehatan ayah Liu sudah pulih sepenuhnya. Wajahnya berseri, semangatnya prima. Dia meletakkan tangan Liu Yanyan di tanganku, menepuk pundakku, dan berkata dengan penuh wibawa. Hikiang, putriku, mulai sekarang kuserahkan padamu. Jika kau berani menyakitinya, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, tenanglah. Aku menggenggam erat tangan Liu Yanyan, berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan setelahnya lagi. Hanya akan mencintai dia seorang. Saat bertukar cincin, aku melihat Bai Lingbing di bawah panggung. Dia datang tanpa diundang. Dia berdiri di sudut paling tak mencolok, mengenakan gaun hitam sederhana. Tanpa riasan, wajah polos. Dia hanya memandang kami dari jauh. Melihat kebahagiaan di wajah Liu Yanyan, melihat penuh kasih sayang di mataku. Tatapannya tidak lagi iri dan benci, hanya tersisa kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Saat aku dan Liu Yanyan berciuman, aku melihatnya diam-diam berbalik dan meninggalkan aula. Kisahnya telah usai, sementara kisahku dan Liu Yanyan masih berlanjut. Setelah pernikahan, kami tidak pergi ke tempat bulan madu yang populer, melainkan kembali ke rumah kami di tepi pantai. Malam hari kami berbaring di tempat tidur, mendengar suara ombak di luar jendela.
Suamiku? Liu Yanyan tiba-tiba memanggilku. Aku merengkuhnya ke dalam pelukanku. Aku selalu merasa seperti dalam mimpi, bisiknya pelan. Penderitaan di kehidupan lalu terlalu nyata. Aku selalu takut kalau aku membuka mata, semua ini akan lenyap. Ini bukan mimpi. Aku mencium ubun-ubun kepalanya. Kalau tidak percaya, coba raba. Aku menggandeng tangannya dan meletakkannya di dadaku, dia berdetak untukmu. Setiap kali, nyata dan kuat, aku kembali menggandeng tangannya. Menyusuri ke bawah, menyentuh perutku yang kencang, dan juga di sini. Bukankah kau paling suka tidur dengan kepala di atasnya? Itu benar. Wajahnya memerah, dia memukulku. Tidak sopan. Aku tertawa, berguling, dan menindihnya di bawah tubuhku. Sayang, malam indah ini sangat berharga. Kita harus melakukan hal yang serius. Cahaya bulan di luar jendela. Dengan lembut menyinari ruangan, suara ombak menjadi latar belakang cinta kita. Musik latar yang paling indah. Aku tahu seumur hidup ini, kita akan terus bahagia seperti ini. Karena kita menunggu dua kehidupan untuk mendapatkan kebulatan ini. Dan setiap hari yang sempurna. Layak kita hargai dengan sepenuh hati. Oh iya, sayang, besok pagi. Aku ingin makan bubur millet buatanmu. Baik, lihat, kebahagiaan sebenarnya sesederhana ini. Ada orang yang dicintai di sisi, ada makanan hangat di meja. Seperti itulah seumur hidup. Selesai.